Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memulai diskusi yang akan kami bawakan untuk mata kuliah Kimia Anorganik 2 dengan materi metalurgi. Soal yang pertama yaitu sebutkan sifat-sifat umum dari logam. Sifat-sifat umum logam ada 5. Yang pertama yaitu dapat dan diubah bentuk. Yang kedua, merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Yang ketiga, keras, kenyal, kuat, dan liat. Yang keempat, logam mempunyai densitas yang tinggi, serta mempunyai titik leleh yang tinggi. Pertanyaan yang kedua, yaitu dalam bentuk mineral atau senyawa apa saja umumnya logam-logam tembaga, timbal, zinc, dan aluminium di dalam kerak bumi. Untuk aluminium, di dalam kerak bumi, aluminium terdapat dalam bentuk senyawa yang pertama kaolin, yang kedua senyawa bauksit, yang ketiga senyawa kriolit, dan yang keempat senyawa aluminium kloksida. Untuk tembaga, di dalam kerak bumi, tembaga terdapat dalam bentuk senyawa yang pertama yaitu senyawa kalikopirit. Yang kedua, senyawa kalkosit. Yang ketiga, senyawa krisokola. Dan yang keempat, dalam bentuk senyawa malasit. Untuk zinc, di dalam kerak bumi terdapat dalam bentuk senyawa ZnS. Dan untuk timbal, di dalam kerak bumi, timbal terdapat dalam bentuk senyawa PbS atau timbal sulfat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai batasan-batasan sederhana tentang metalurgi dan tahapannya apa saja yang termasuk di dalamnya. Yang pertama, metalurgi adalah iptek logam, pengolahan dari biji, pemurnian, serta studi sifat maupun penggunaannya. Tahapan-tahapan pengelolaan logam yang pertama yaitu pemekatan biji. Pada tahap ini, mineral yang berharga dipisahkan semaksimum mungkin dari batu-batuan yang tidak diinginkan. Biasanya hal ini dilakukan dengan penggerusan biji dengan metode menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil, kemudian pemisahan dapat dilakukan dengan metode flotasi. Yang kedua yaitu ekstraksi logam dari bijinya termasuk reduksi logam. Ekstraksi logam dari biji pekat melibatkan proses reduksi logam dari tingkat oksidasi positif menjadi logam bebas. Sebelum reduksi biasanya diperlukan beberapa perlakuan lain seperti proses sintering, pelengketan, suatu pemanasan biji lembut tanpa pelelehan untuk memperoleh biji yang lebih besar ukurannya, atau calcining. Yang ketiga yaitu pemurnian logam. Pemurnian logam kasar sangat penting dalam dua aspek. Pertama, pengotor mungkin mengakibatkan logam yang bersangkutan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang diinginkan. Sebagai contoh, hadirnya arsenik dalam persentase pecahan saja sebagai pengotor yang umum dalam tembaga mengakibatkan menurunnya sifat konduktivitas listrik 10-20%. Kedua, pengotor dalam logam itu sendiri mungkin sangat berharga. Sebagai contoh, sebagian besar perak merupakan hasil samping dari metalurgi, timbal, dan tembaga. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan bagian B, yaitu beri batasan sederhana perihal pirometalurgi, elektrometalurgi, dan hidrometalurgi. Yang pertama yaitu pirometalurgi.
Proses pirometalurgi ini merupakan pengambilan logam dari bijinya yang umurnya paling tua. Proses ini berhubungan dengan temperatur tinggi dan sebagian besar berlangsung sampai terjadi peleburan. Sifat dari proses metalurgi ini sangat cepat, hanya berlangsung beberapa jam. Kemudian elektrometalurgi. Elektrometalurgi merupakan proses ekstraksi dan pemurnian yang melibatkan energi listrik sebagai dasar-dasar ekstraksinya. Kemudian prinsip yang digunakan adalah elektrolisis dan elektrokimia dengan tujuan meningkatkan kadar suatu logam. Yang ketiga yaitu hidrometalurgi, yang merupakan proses ekstraksi logam yang biasanya berlangsung pada temperatur kamar dan melibatkan reaksi air. Proses hidrometalurgi ini lebih mampu untuk mengolah biji-biji yang berkadar rendah. Proses yang terjadi biasanya pelarutan. Sifat dari proses hidrometalurgi ini adalah lambat, dalam artian proses berlangsung antara hari sampai bulan. Kemudian sedikit tambahan yaitu proses-proses hidrometalurgi umumnya berhubungan dengan elektrometalurgi, baik secara fisik maupun kepada penggunaannya, sedangkan suatu proses pirometalurgi yang pembangkit panasnya dari energi listrik disebut proses elektrotermit. Kemudian saya juga akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan proses pirometalurgi dan hidrometalurgi. Yang pertama yaitu dari segi temperatur. Pirometalurgi yaitu temperatur tinggi, hidrometalurgi rendah, kemudian elektrometalurgi yaitu rendah. Kemudian dari segi karakteristik biji, yaitu pirometalurgi kadar tinggi, hidrometalurgi kadar rendah, sedangkan elektrometalurgi kadar tinggi. Kemudian kita langsung ke persamaannya. Ada 3 proses ekstraksi tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu proses pengolahan logam berharga dari bijinya melalui proses kimia tertentu. Baiklah, sekarang saya akan menyebutkan 4 macam metode pemurnian hasil logam. Metode pemurnian terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemurnian elektrolitik. Yang kedua, oksidasi pengotor. Yang ketiga, destilasi logam. Dan yang terakhir yaitu refining atau zona pemurnian. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan istilah-istilah roasting, calcining, leaching, penambahan flux, dan reduksi dalam proses metalurgi. Yang pertama adalah roasting, proses atau pemanggangan adalah proses pemanasan biji sulfida hingga suhu tinggi dengan adanya udara. Lebih khusus lagi, roasting adalah proses metalurgi yang melibatkan reaksi gas padat pada suhu tinggi dengan tujuan memurnikan komponen logam. Yang kedua, calcining atau kalsinasi adalah pemanasan biji karbonat atau oksida untuk membebaskan gas karbon dioksida. Contohnya, termasuk dekomposisi hidrat seperti besi hidroksida menjadi oksida besi dan uap air. Dekomposisi kalsium karbonat menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida serta besi karbonat menjadi oksida besi. Proses kalsinasi dilakukan di berbagai tungku, termasuk tungku poros, tanur putar, dan reaktor unggun terfluidisasi. Yang ketiga adalah leaching atau peluluhan atau pelumeran, adalah proses di mana logam atau senyawa terlarut dan lepas dari bijinya atau langsung keluar dari endapan bijinya oleh air sehingga terbentuk larutan logam tersebut dalam air. Yang keempat adalah penambahan flux.
Dalam metalurgi, flux adalah zat pembersih kimiawi, zat pengalir, atau zat pemurni. Penambahan flux adalah untuk menghasilkan slab atau terak atau ampas biji yang berupa cairan pada temperatur proses dalam tungku. Dan dalam penambahan flux ini, batu-batuan pengotor dipisahkan dalam proses peleburan. Yang terakhir adalah reduksi mineral. Reaksi ini disebut juga peleburan atau melting. Dalam proses tersebut, biji murni direduksi menjadi logam bebas. Peleburan melting adalah proses reduksi biji menjadi logam unsur yang dapat digunakan berbagai macam zat seperti karbid, hidrogen, logam aktif, atau dengan cara elektrolisis. Pemilihan zat pereduksi ini tergantung dari kereaktifan masing-masing zat. Makin aktif logam, makin sukar direduksi, sehingga diperlukan pereduksi lebih kuat. Oke, baiklah, saya akan menguraikan secara singkat bagaimana proses hal untuk preparasi logam aluminium perdagangan. Dalam proses ini, sel elektrosis berupa kotak-kotak dibuat dari baja yang pada bagian dalamnya dilapisi dengan karbon sebagai katode, dan batang-batang karbon sebagai anode dipasang berjajar dalam bak dalam elektrolit lelehan kriolit. Kemudian natrium heksafluoroluminat, natrium fluoroluminat yang mempunyai titik leleh 1000 derajat Celcius dalam aluminium oksida kelar juga di dalamnya. Proses elektrolisis ini berlangsung pada bagian temperatur 1000 derajat Celcius. Selama elektrolisis, ion Al3+ dari oksidanya bermigrasi ke katode, kemudian direduksi menjadi logam cair yang akan mengumpulkan pada bagian dasar sel ion O2-, bermigrasi ke anode, dan selanjutnya dioksidasi menjadi gas oksigen. Gas oksigen yang terbentuk bereaksi dengan anode karbon, sehingga anode karbon akan menjadi semakin berkurang dan harus diganti secara periodik. Kemudian elektrolit dari heksafluoroluminat ini tidak tereduksi karena mempunyai stabilitas yang sangat tinggi. Dengan proses ini dapat diperoleh aluminium dengan kemungkinan 90,99%. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang spesies utama apa yang terdapat dalam biji boksit dan apa saja sebagai pengotornya, dan secara singkat bagaimana cara pemurniannya. Di mana kita ketahui bahwa boksit adalah biji utama aluminium yang terdiri dari hidrous aluminium oksida dan aluminium hidroksida, yakni dari mineral ipstate AlOH3, bohmite gamma AlOH, dan diaspora alfa AlOH bersama-sama dengan oksida besi goethit dan biji besi, mineral tanah liat kaolinit, dan sejumlah kecil anatase TiO2. Selanjutnya, apa saja sebagai pengotornya? Di mana pengotor utama dalam biji boksit adalah senyawa silika, besi, dan titanium. Silika biasanya berasosiasi membentuk mineral silikat berupa kaolinit, Al2O3, 2SiO2, dan 2H2O. Haloisit atau silika itu sendiri berupa mineral kuarsa. Selanjutnya, bagaimana cara pemurniannya? Cara pemurnian biji boksit yaitu melalui proses Bayer, di mana proses Bayer adalah metode yang digunakan dalam dunia perindustrian untuk memproduksi aluminium dari boksit. Biji boksit mengandung 50-60% Al2O3 yang bercampur dengan zat-zat pengotor utama Fe2O3 dan SiO2. Untuk memisahkan Al2O3 dari zat-zat yang tidak dikehendaki, kita memanfaatkan sifat amfoter dari Al2O3. Tahap pemurnian boksit dilakukan untuk menghilangkan pengotor utama dalam boksit. Caranya dengan melarutkan boksit dalam larutan natrium hidroksida atau NaOH. Dapat dilihat pada
rantai senyawa seperti bawah ini, yaitu Al2O3 ditambah 2 NaOH ditambah 3H2O menghasilkan 2 NaAlOH4 atau biasa disebut natrium aluminium. Aluminan. Selanjutnya yaitu di mana aluminium oksida larut dalam NaOH sedangkan pengotornya tidak larut. Selanjutnya, aluminium diendapkan dari filtratnya dengan cara mengalirkan gas CO2 dan pengencerannya. Dapat dari sini 2 NaAlOH4 ditambah CO2 menghasilkan 2 AlOH3 tambah Na2CO3 tambah H2O. Kemudian, endapan aluminium hidroksida disaring, dikeringkan, lalu dipanaskan, sehingga diperoleh aluminium oksida murni atau Al2O3. Dapat dari sini yaitu 2AlOH3 menghasilkan Al2OH3 ditambah 3H2O. Ya, itu sedikit penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.